Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Rabu 30 Maret 2022, Bacaan Injil, Yohanes 5, 17 sampai dengan 30. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Konflik antara orang Yahudi dan Yesus muncul pertama kali ketika Yesus merayakan Paskah di Yerusalem. Pada hari raya itu, kehadiran Yesus memunculkan konflik yang menegangkan. Konflik itu memicu mereka untuk membunuhnya. Konflik memanas karena Yesus mengajarkan tentang siapakah Dia yang berkuasa merombak di Bait Allah. Kini, ia menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menyebut dirinya anak. Dasan, artikel da menunjukkan satu-satunya, tidak ada yang lain. Status anak Allah ini menyatakan kesatuan Allah Bapa dan Yesus. Bapa mempercayai anak dan menyerahkan penghakiman atas manusia berdosa kepadanya. Posisi anak ini seharusnya membuat mereka menghormatinya sebagaimana mereka menghormati Bapa. Kesamaan dengan Bapa ditunjukkan anak dengan mengerjakan pekerjaan Bapanya. Tanda-tanda datangnya Mesias yang sudah dinubuatkan para nabi digenapi oleh Yesus yang disebut anak manusia. Segala kuasa ada padanya. Ia berkuasa menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Tidak hanya memberikan hidup dalam kesementaraan dan kefanaan. Anak manusia juga mempunyai hidup dalam dirinya.
Ia menjamin akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang mendengar perkataannya dan percaya kepada Bapa yang mengutusnya. Ia mengatakan ada kesaksian manusia tentang dirinya, yaitu Yohanes, Musa, dan Kitab Suci. Tetapi, kesaksian-kesaksian itu terbatas dan tidak dapat membawa manusia yang mendengar mempunyai hidup kekal. Hidup kekal yang disaksikan oleh Yohanes, Musa maupun Kitab Suci harus direspons dengan mendengar kebenaran dan perkataan yang disampaikan, serta percaya pada Yesus, Anak Manusia, yang telah dijanjikan berabad-abad lamanya. Ia adalah Mesias itu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.